Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana Ustazah di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu ceria. Bagi yang belum sholat duha, silakan sholat duha dan alamat surat terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan kembali belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak Ustazah siap kan? Sekarang kita belajar kembali daring. Anak-anak Ustazah masih ingat gak apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau topik yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Contohnya, misalnya rumah Ani merupakan rumah besar, megah dan luas. Selanjutnya bisa juga contohnya kalimat utama ini misalnya yang menjelaskan cerita itu, kata-kata itu secara berulang. Jadi misalnya tentang kepedulian terhadap korban bencana, cerita siswa SD 4 Wonosari. Cerita siswa-siswi SD 4 Wonosari ini diulang-ulang dari paragraf pertama ada, di paragraf kedua ada, di paragraf ketiga ada. Jadi secara berulang itu disebutkan. Jadi itu biasanya itu adalah ciri-ciri dari kalimat utamanya. Di dalam kalimat utama terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Kalimat utama disebut juga dengan kalimat topik, yang berarti kalimat yang diajukan acuan dalam pengembangan paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama dan biasanya bersifat umum dan membuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Pokok pikiran paragraf ini terletak di bagian kalimat utamanya. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama. Gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Baiklah, Nana Ustazah masih ingat apa itu mozaik? Jadi mozaik merupakan sebuah gambar yang terbentuk dari kepingan-kepingan kecil yang disusun dengan mengkombinasikan bentuk dan warna. Anak-anak Ustazah, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh pengaruh magnet terhadap suatu benda. Daerah di sekitar magnet yang masih mendapat pengaruh magnet disebut medan magnet. Tidak semua benda mampu mendapat gaya tarik magnet. Benda yang bisa ditarik dengan magnet disebut benda magnetik, dan benda yang tidak bisa ditarik dengan magnet disebut benda non-magnetik. Contohnya kayu, kertas, dan plastik. Benda magnetik contohnya besi, baja, jarum, logam, paku, stainless, dan lainnya. Magnet mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda logam. Yang kedua, kekuatan magnet terbesar terletak di kutub. Yang ketiga, magnet dapat menembus penghalang. Yang keempat, jika kutub-kutub senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Gaya gesek adalah hambatan yang dihasilkan jika permukaan dua benda bertemu dengan berlawanan arah. Contoh, ketika berjalan, maka telapak kaki kalian bergesekan dengan lantai. Besarnya gaya gesek berbeda-beda karena dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Misalnya, kasar atau licinnya permukaan yang bergesekan. Nana Ustazah, ada juga yang dinamakan dengan gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi terhadap benda-benda yang berada di permukaan bumi. Anak-anak Ustazah tahu kan mengapa benda apabila jatuh selalu ke bawah?
Dan apabila ada orang yang terbang di bulan, itu mereka akan mengambang, tidak jatuh, dikarenakan gaya gravitasi bumi karena kan dia berada di planet lain, bukan di bumi. Demikianlah pembelajaran tema kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan selalu ceria. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.